Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembahasan materi yang mana untuk kali ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Di mana akhlak tercela yang menjadi pembahasan kita yaitu tentang israf, tabzir, dan bakhil, dan merupakan bagian yang pertama, dan insya Allah akan kita lanjut pada bagian yang kedua nantinya. Langsung saja kita buka pembahasan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kini kita tetap merujuk kepada kompetensi dasar dan juga indikator, yang mana dalam pembahasan ini kita merujuk kepada peta konsep yang tentunya diharapkan agar kita bisa menghindari akhlak tercela dalam israf, tabzir, dan juga bakhil. Langsung saja kita akan bahas untuk materi ataupun pembahasan kita yang pertama, yaitu israf. Pengertian israf. Israf berlebih-lebihan dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas ataupun berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan ataupun nilai tertentu yang berlaku. Kemudian secara istilah, israf ini yaitu melampaui batas berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta yang sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan ataupun minum secara berlebihan. Ini dari sudut pandang pengertian bahasa dan juga istilah. Kemudian berkenaan dengan israf ini, ada landasan ataupun dasar larangan tentang berbuat israf ataupun berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak-anak Adam, pakaianlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini merupakan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah, tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Ini adalah landasan kita untuk bisa menjauhi perbuatan israf. Bagaimana contoh ataupun perilaku dalam israf ini? Ada beberapa contoh yang dapat dikemukakan. Yang pertama, israf dalam bentuk makanan dan minuman. Mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makanan dan minuman. Ini termasuk dalam kategori berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian bentuk israf yang lain ataupun perilaku yang lain dalam israf yaitu dalam berpakaian. Memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Ini juga dipandang sebagai yang berlebihan. Kemudian israf dalam penggunaan sarana di rumah, ya baik itu air, listrik ataupun telepon ataupun HP. Yang mana menghemat air saat mencuci ataupun mandi, atau juga menggunakan listrik sesuai dengan keperluan dan tidak menyanyiakan waktu dalam bermain game online dan lain-lain merupakan satu bentuk dari perbuatan israf juga. Nah, oleh karenanya kita untuk bisa menghemat dari apa-apa yang ada di rumah kita. Kemudian selanjutnya israf dalam ibadah. Ini pun termasuk dalam kategori berlebihan dalam ibadah, yaitu contohnya melaksanakan salat lail, ya semalaman suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan salat subuh. Dan bisa dikatakan berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan juga yang wajib. Lebih lanjut, kita akan berbicara tentang dampak dan sikap israf. Perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Betapa tidak Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempatan, dan lain-lain agar dipergunakan sesuai dengan keperluannya dan dalam takaran yang wajar.
tidak boleh berlebih-lebihan. Apabila melampaui keperuntukan dan takaran yang wajar, maka akan memunculkan ketidakseimbangan pada individu yang bersangkutan maupun lingkungan. Lalu, selain itu juga, dampak dari sikap israf ini ataupun berlebih-lebihan dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Dari situ akan muncul sikap cemburu sosial. Kecemburuan sosial ini apabila tidak segera diatasi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang berupa disintegrasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antar anggota masyarakat. Kerenggangan hubungan sosial ini dapat memicu terjadi konflik. Untuk itu, hidup sederhanalah dan peduli terhadap lingkungan sangatlah penting. Kemudian, bagaimana kita untuk bisa menghindari perbuatan israf ini? Islam mengajarkan sifat kebersajaan ataupun iffah. Setiap muslim dilarang mengikuti ajaran nafsu ataupun panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan. Sederhanakanlah dan tunduklah nafsu dengan akal sehat. Janganlah ataupun melampaui batas. Orang yang memiliki sifat sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran, karena akan merendahkan diri sendiri baik di hadapan Allah atau sesama manusia. Rasulullah melarang umatnya berpuasa terus-menerus, yang melarang sholat di sebagian besar waktu malam kecuali pada 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Dan tentunya sebagian besar keburukan itu tentang israf disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan hawa nafsunya. Baik, pembahasan kita saya kira sementara hanya sebatas ini saja tentang israf, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya pada bagian kedua. Mari saja kita tutup pembahasan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.